Wabarakatuh. Good morning, everybody, for 10 language program for English literature. Today we will talk about our new chapter, chapter 2, yaitu perfect tense. What is the definition of perfect tense? Jadi definisinya itu apa? Perfect itu artinya selesai dikerjakan. Ciri-cirinya menggunakan verb ketiga atau kata kerja bentuk ketiga. Pasti sudah tidak menggunakan verb satu atau verb kedua. Kemudian, three kinds of perfect yang akan kita pelajari hari ini adalah ini dia. Ada future yang artinya masa depan, past yang artinya masa lampau, dan present yang artinya masa kini atau sekarang. Kemudian, yang pertama kita berbicara tentang now. Now itu sekarang, present itu masa sekarang. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau perfect ditambah dengan present itu menjadi rumus present perfect tense. Namanya perfect, selesai dikerjakan. Present, masa sekarang. Maksudnya adalah kegiatan yang selesai dikerjakan hingga masa sekarang ada hubungannya dengan masa sekarang. Jadi, contohnya, kalian sudah belajar bahasa Inggris sejak SD. Berarti itu kegiatan yang dari dulu kalian kerjakan dan masih berlangsung hingga sekarang, dan hubungannya dengan masa sekarang itu masih ada. Makanya dinamakan present, yang artinya adalah sekarang. Kemudian adverb of time-nya atau keterangan waktunya itu apa saja yang digunakan? Since, yang artinya sejak, itu untuk waktu tertentu. Kemudian for, di sini artinya bukan untuk, tapi selama, untuk menunjukkan durasi waktu. Next. Nah, rumus present perfect tense itu gampang sekali. Jadi karena karena perfect itu pasti rumusnya menggunakan verb ketiga. Dan verb ketiga ciri-cirinya tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada kata kerja pembantu sebelumnya. Ya. Jadi auxiliary verbs. Auxiliary verbs dari perfect itu pasti kalau tidak has, have ataupun had. Berhubung tadi kita berbicara tentang present perfect tense, maka auxiliary verbs-nya atau kata kerja bantunya adalah have atau has. Jadi rumusnya subject plus have atau has plus verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Kapan kita pakai have? Have itu untuk subjek lebih dari satu. Contohnya, they, we, I, you, kemudian has, itu untuk subjek yang tunggal. Contohnya, he, she, it. Kita masukkan ke dalam kalimat. Subjeknya adalah I, kemudian ditambah have atau has, karena I berarti kita pakai have, kemudian verb ketiganya adalah written, dari kata write. I have written a romantic novel. Saya sudah menulis sebuah novel romantis. Maksudnya adalah saya sudah menulis novel romantis itu sejak beberapa hari yang lalu misalnya, dan sampai sekarang saya masih proses menyelesaikan menulis novel tersebut. Kemudian yang kedua, she has read a magazine. Ini saya baca read karena itu verb ketiga. Kalau verb satu bacanya read. Kenapa pakai has? Karena dia she, subjeknya. Maka dia telah atau sudah membaca sebuah majalah. Jadi maksudnya membacanya itu sejak beberapa menit yang lalu misalnya, dan sampai sekarang masih dibaca. Kemudian setelah positif, kita mau membuat kalimat negatifnya. Kita tinggal menambahkan not saja. Gampang sekali. Dan untuk kalimat perfect, semua perfect tense, selain positif, entah itu negatif atau interrogatif, itu masih dalam bentuk kata kerja bentuk ketiga. Ya. Jadi ini hanya ditambahkan not saja. Dari kalimat I have written a romantic novel, maka menjadi I have not written a romantic novel. I have not bisa diubah menjadi haven't. Artinya saya belum menulis sebuah novel romantis. Jadi sejak dulu sampai sekarang saya belum menulis novel romantis, belum pernah saya lakukan. Kemudian yang ini, she has not read a magazine. She hasn't read a magazine. Dia belum membaca sebuah majalah. Masuk ke interrogative. Interrogative atau kalimat pertanyaan itu tinggal diubah saja have atau has-nya ditaruh di depan, kemudian tambah subject plus
kata kerja bentuk ketiga. Have atau has di sini karena ini yes no question atau pertanyaan yang hanya butuh jawaban ya atau tidak, maka have atau has di sini diartikan sudahkah atau telahkah. Kita masukkan rumusnya have atau has ini, kemudian subject ini, kemudian verb ketiganya adalah written. Have I written a romantic novel? Sudahkah saya menulis sebuah novel romantis? Has she read a magazine? Sudahkah dia membaca sebuah majalah? Nah, ini adalah present perfect tense. Cukup jelas ya? Kalau tidak jelas, silakan di-pause dulu videonya, kemudian bisa ditonton kembali. Yang kedua adalah future. Future itu artinya masa depan. Jadi future ditambah perfect itu maksudnya bagaimana? Maka menjadi kalimat future perfect tense. Future masa depan, perfect telah selesai dilaksanakan. Maksudnya adalah untuk mendeskripsikan kegiatan yang akan selesai dikerjakan di masa depan. Jadi kegiatan itu belum terselesaikan, tapi akan telah selesai di masa depan. Misalnya, saya akan telah menyaksikan video YouTube dari Bu Ade jam 12 misalnya. Ya, karena itu belum terlaksana, tapi akan telah selesai dilaksanakan, sehingga adverb of time-nya atau kata keterangan waktunya adalah next year. Next year bisa year-nya itu bisa diganti misalnya dengan next week, next day, next hour, atau sebagainya. Kemudian tonight, malam ini, tomorrow, besok, the day after tomorrow artinya lusa. Jadi semua keterangan waktu yang artinya besok atau belum terlaksana. Kemudian rumusnya adalah masih dengan rumus positif, negatif, interrogatif. Dari namanya saja sudah kelihatan perfect, pasti menggunakan verb ketiga. Kemudian verb ketiga harus ada kata kerja bantunya, yaitu have. Di sini future perfect tense semuanya menggunakan have. Bukan has, bukan had, tapi semuanya menggunakan have. Dan sebelum have, karena dia namanya future, maka kita menambahkan rumus will. Menjadi subject plus will plus have plus verb 3. Maka dari itu, rumus ini kita akan masukkan ke dalam sebuah kalimat menjadi I will have cleaned the yard when my mother comes. Ini harusnya ada S-nya. Rumusnya ya I, subject, kemudian will have, kemudian verb 3, kata kerja bentuk ketiga. Nah, I will have cleaned the yard when my mother comes artinya adalah saya akan telah membersihkan halaman ketika ibu saya datang. Nah, jadi kegiatan ini belum terlaksana, tapi akan telah dilaksanakan di masa depan. Di masa depan itu apa? Di masa ketika ibu saya datang. Ya, jadi ini belum terlaksana kegiatannya, tapi akan telah selesai dilaksanakan ketika ibu saya datang di masa yang akan datang. Misalnya besok atau 2 jam lagi atau 1 menit lagi. Kemudian negatifnya tinggal ditambah not setelah kata will. Will not bisa disingkat dengan won't. W-O-N apostrophe T. Ya. I will not have cleaned the yard when my mother comes. Saya tidak akan belum membersihkan halaman ketika ibu saya datang. Kemudian interrogatif, tinggal dibalik will-nya yang di depan, kemudian subject plus have plus verb 3. Menjadi will I have cleaned the yard when my mother comes? Akankah saya membersihkan halaman ketika ibu saya datang? Ini jangan lupa semuanya harus menggunakan S. Ini salah ketik ya. S comes. Nah, tadi saya bilang future perfect tense itu keterangan waktunya ada tomorrow, ada next year dan sebagainya. Tapi di sini kenapa tidak ada? Kenapa hanya ada when? Nah, kalau misalnya kalian menemukan when, after, before atau apa, kalian pastikan kalau rumusnya future perfect tense itu pasangannya dengan subject plus verb ke-1. Nah, subject plus verb ke-1 itu rumus dari simple present tense. Jadi diingat-ingat, future perfect tense itu pasangannya dengan simple present tense. Simple present tense rumusnya subject plus verb ke-1. Oke, jelas ya?
Lanjut ke yang terakhir, yaitu past. Past itu masa lampau. Maaf, suara Prabu. Masa lampau ditambah perfect menjadi past perfect tense. Nah, past perfect tense itu apa? Sudah perfect dan juga past. Jadi, kegiatan lampau telah dilaksanakan. Maksudnya adalah kegiatan yang sudah selesai dikerjakan di masa lampau sebelum kegiatan lain selesai dikerjakan di masa lampau. Jadi, maksudnya, misalnya kalian sebelum pembelajaran saya, misalnya ada pembelajaran lain. Ya, misalnya jam 1-2 itu tadi adalah pembelajaran misalnya bahasa Indonesia. Ya, jam 1 misalnya bahasa Indonesia, jam 2 misalnya bahasa Jerman. Maka kalimatnya akan menjadi saya telah menyelesaikan pelajaran bahasa Indonesia sebelum bahasa Jerman. Jadi dua-duanya kegiatan itu terjadi di waktu lampau, tapi yang dahulu terjadi selesai, itulah yang dinamakan past perfect tense. Adverb of time-nya, keterangan waktunya adalah before dan after, sebelum dan sesudah. Contoh kalimatnya seperti ini. Karena namanya past perfect tense, perfect pasti menggunakan verb ketiga, dan karena namanya past, maka kata kerja bantunya adalah had. Kalau tadi present pakainya has sama have, kalau future pakainya will have, kalau past pakainya had plus verb ketiga. Contoh, I had locked the door before I left my house. Ini ya rumusnya ya, subject I, kemudian had, verb ketiga lock. Saya sudah mengunci pintu sebelum saya meninggalkan rumah saya. Nah, dua kegiatan itu, yaitu mengunci pintu dan meninggalkan rumah, terjadi di waktu lampau. Dan dari dua kegiatan tersebut, yang terjadi duluan itu adalah mengunci pintu. Mengunci pintu dulu, baru meninggalkan rumah. Maka dari itu, yang terjadi duluan yaitu mengunci pintu, menggunakan rumus past perfect tense. Subject plus had plus verb 3. Kemudian negatifnya tinggal ditambahkan not setelah had-nya dan verb-nya masih verb ketiga. I hadn't locked the door before I left my house. Kemudian interrogatifnya had-nya yang di depan. Had I locked the door before I left my house? Nah, di sini kalian lihat pada clause setelah conjunction atau setelah adverb of time yang before ya, ini ya. Ada klausa I left my house. Nah, I left my house itu adalah subject plus verb keberapa ini? Verb kedua. Jadi pasangan dari past perfect tense itu adalah subject plus verb kedua, rumus dari simple past tense ya. Jadi past perfect tense pasangannya sama simple past tense, future perfect tense pasangannya sama simple present tense. Begitu ya. Nah, sekarang kita latihan soal. I have one sentence seperti ini. Prabu bla 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 study English for 10 years. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalian lihat clue-nya. Banyak sekali clue yang bisa didapatkan. Contoh, for. Artinya selama. Kata selama itu menunjukkan berarti kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya, mungkin di masa lampau, sampai saat ini masih terjadi. Berarti itu apa? Present, past, atau future? Ya, itu adalah present. Tadi juga di present perfect tense, itu kata keterangan waktunya adalah for, yang artinya selama 10 tahun. Prabu belajar bahasa Inggris selama 10 tahun. Jadi Prabu belajar bahasa Inggris dari dulu sampai sekarang. Maka yang harus kita isikan di sini apa? Rumus dari present perfect tense. Rumus dari present perfect tense adalah subjeknya Prabu, kemudian karena present maka has atau have. Karena dia Prabu berarti has atau have? Ya, karena Prabu tunggal berarti pakai has. Kemudian kata kerjanya adalah study. Study bentuk ketiganya adalah studied. Nah, maka jawabannya adalah
Prabu has studied English for 10 years. Prabu sudah belajar bahasa Inggris selama 10 tahun. Jadi Prabu mempelajari bahasa Inggris dari dulu sampai sekarang dan durasi waktunya itu ternyata 10 tahun. Yang kedua, Prabu bla 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 finish the work after he receives the files. Clue-nya adalah after. Kemudian setelah after ada klausa he receives. Subjek he ditambah verb ke-1 receives. Berarti itu rumus dari simple present tense. Simple present tense itu pasangan dari future perfect tense. Nah, future perfect tense rumusnya subjeknya Prabu, future karena future berarti pakai will. Setelah will pakai have, kemudian verb ketiganya finish menjadi finished. Maka jawabannya adalah Prabu will have finished the work after he receives the files. Prabu akan telah menyelesaikan pekerjaannya setelah dia menerima filenya. Soal yang terakhir. Prabu bla 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 wash his hands before he ate. Prabu mencuci tangan sebelum dia makan. Nah, clue-nya ada kata before, ada subjek he, ada ate. Ate itu verb keberapa? Ate itu verb kedua, berarti subjek plus verb kedua. Itu rumus dari simple past tense. Tadi simple past tense itu pasangannya dengan past perfect tense. Past perfect tense rumusnya Prabu subjek, karena past berarti menggunakan had. Kemudian verb ketiganya wash adalah washed. Maka kalimat ini jawabannya adalah Prabu had washed his hands before he ate. Prabu sudah mencuci tangannya sebelum dia makan. Nah, jadi dua kegiatan ini terjadi di masa lampau, tapi yang duluan dilakukan adalah mencuci tangan. Okay, finish. That's all about perfect tense. Do not forget to like, comment, and subscribe on this channel. If you have any questions, any problems, you can drop your questions on Google Classroom. Yes, okay. That's all for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.